Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Alauddin Makassar, jurusan Ilmu Hadis angkatan 2018 dari kelompok 14 akan memaparkan materi kami yang berjudul Surga diliputi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa, tetapi neraka sebaliknya. Saya sendiri Muflitah Amin. Saya Muhammad Zubair Al-Qadri. Nama saya Muhammad Zulkifli Abdul Muthalib. Baiklah, langsung saja kami akan membacakan hadis serta terjemahannya. Haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit wa Humaid an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huffatil jannatu bimakarih wa huffatin naru bisyahawat. Hadis di atas termasuk dua isti'arah tabaiyah dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya satu isti'arah karena memakai satu kata, hanya saja diulang dalam dua tempat. Para ulama berpendapat hadis di atas merupakan indahnya susunan kata dan fasihnya yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perumpamaan yang baik, dan artinya tidak akan sampai ke surga kecuali dengan melewati kesulitan-kesulitan yang banyak, dan tidak akan sampai ke neraka kecuali dengan selalu menuruti hawa nafsunya. Demikian kedua terhalang, maka barang siapa yang menyobek dan membuka hijab, maka sampailah ia ke masjid, pun melewati kesulitan-kesulitan itu dengan cara masuk ke dalamnya dengan bersungguh-sungguh, yaitu dengan melakukan ibadah dan menunaikannya. Sabar atas kelelahan, menahan marah, murah hati, bersedekah dan berbuat baik, serta sabar terhadap godaan hawa nafsu dan sebagainya. Begitu juga untuk sampai ke neraka, bukalah hijabnya dengan selalu mengikuti hawa nafsu, menikmati masalah duniawi yang dilarang oleh agama, yang diharamkan seperti minuman khamar, zina, membicarakan kekurangan dan kejelekan orang lain ataupun ghibah, dan melakukan perbuatan yang hina dan lain sebagainya. Adapun hawa nafsu dan syahwat yang mubah tidak termasuk sebagaimana syahwat yang diharamkan, namun bila dikerjakan berulang-ulang menyebabkan masuk pada syahwat yang diharamkan, merusak hati, sukar melakukan ketaatan, dan hanya menghendaki kesenangan duniawi saja. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Syekh Abdul Razak Hafizullah memberikan contoh kepada kita bagaimana cara mengaplikasikan hadis ini dalam kehidupan sehari-hari. Beliau berkata, "Kunasihatkan bagi diriku sendiri dan saudaraku sekalian, jika engkau mendengar azan dikumandangkan hayya 'alal falah, namun jiwamu merasa membenci melaksanakannya, kemudian mengulur-ngulur waktu dan merasa malas, ingatkan tentang hadis ini bahwa surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa." Nah, bisa kita sendiri kita bayangkan ya. Kemudian jika kewajiban membayar zakat telah tiba dan jiwa merasa malas mengeluarkannya serta mengabaikannya kepada fakir miskin, maka ingatkan dirimu tentang hadis ini juga, bahwasanya surga itu diliputi perkara yang dibenci oleh jiwa. Surga itu diliputi oleh perkara yang dibenci jiwa. Jika waktu puasa telah tiba, sementara jiwa merasa enggan untuk menunaikannya, ingatkan dirimu dengan hadis ini juga, ya. Sungguh surga itu diliputi oleh perkara yang dibenci jiwa. Begitu juga ketika jiwamu merasa malas untuk berbakti kepada kedua orang tua, enggan berbakti kepada keduanya dan merasa berat memenuhi hak-haknya, ingatkan dirimu dengan hadis ini juga, ya, bahwa surga itu diliputi oleh perkara yang dibenci oleh jiwa. Beliau Hafizullah berkata, sebaliknya, jika jiwamu condong kepada perbuatan-perbuatan zina, keji, dan perbuatan haram, maka ingatkan dirimu bahwa neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disukai oleh jiwa atau disukai oleh syahwat, ya. Ingatkan pula jika sekarang engkau melakukan perbuatan ini, maka kelak engkau akan masuk neraka. Jika jiwamu tergoda dengan perbuatan riba, maka ingatkan dirimu bahwa Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya, dan pelakunya kelak akan masuk neraka. Begitu juga jika jiwamu sedang ketagihan minum minuman keras, kemudian minum minuman haram lainnya, maka ingatkan dirimu bahwa neraka itu diliputi perkara-perkara yang disenangi syahwat. Ketika Rasulnya telah mengharamkannya, dan pelakunya kelak akan masuk neraka. Begitu juga jika jiwamu sedang ketagihan minum minuman keras, kemudian minum minuman haram lainnya, maka ingatkan dirimu bahwa neraka itu diliputi perkara-perkara yang disenangi syahwat. Ketika jiwa merasa rindu mendengarkan musik, lagu-lagu, merindukan musik, kemudian lagu-lagu dan nyanyian yang Allah haramkan, atau ketika kedua matamu mulai condong melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, contohnya seperti berupa video yang haram, ya, video haram, kemudian gambar-gambar porno dan pemandangan haram lainnya, maka ingatkan dirimu bahwasanya neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat. Jika engkau selalu menerapkan hadis ini, atau jika kita selalu menerapkan hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah
maka dengan izin Allah kita semua akan menjauhi perbuatan-perbuatan haram dan memudahkan maka dan Allah juga akan memudahkan kita dalam menjalankan ketaatan kepadanya, ya. Demikianlah pemaparan singkat. Demikianlah video singkat dari kelompok kami. Terima kasih. Bye bye. Saling jelek nah. Demikianlah pemaparan singkat dari kami. Terima kasih. Bye bye.